Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayel Variana dengan nomor induk mahasiswa 2002222148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Islam dan ipteks, yaitu bagaimana urgensi iptek dalam pengembangan pendidikan Islam. Sains dan teknologi atau biasa disebut iptek sebagai satu kesatuan yang tidak bisa disepakati. Semua bentuk perubahan yang berlaku saat ini tidak jauh dari sains dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dekade ini tentu telah memberikan timbal balik kepada pengguna, baik individu, komunitas, dan negara. Sedihnya, dunia saat ini memiliki banyak hal yang didukung oleh luasnya peradaban barat. Salah satu penyebabnya adalah sains dan teknologi yang telah memberikan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat. Jika dilihat pengaruh sains dan teknologi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial, pengaruh sains dan teknologi itu sendiri tidak selalu mengarah ke arah yang positif. Tentu saja dalam penerapannya sains dan teknologi juga bisa mengarah ke arah yang negatif. Pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus masalah yang akan dibahas di sini adalah bagaimana pendidikan Islam berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam perkembangannya selalu mencapai tingkat kemajuan. Sekarang kita masuk pada pembahasan potret pendidikan Islam. Berbicara mengenai pendidikan, tentu tidak lekang oleh ruang dan waktu dalam pelaksanaannya. Tak sedikit ayat dalam Al-Quran yang membicarakan tentang perintah menuntut ilmu. Jika kita berbicara mengenai pengertian pendidikan Islam, maka tak lepas pula dari makna pendidikan secara umum. Adapun definisi dari pendidikan menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha yang dilakukan dengan penuh keinsyafan yang ditujukan untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Selanjutnya, Ahmad Demarimba mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Saudarga Purbakawatja menjelaskan, pendidikan mencakup segala usaha dan perbuatan dari generasi tua untuk mengalihkan pengalamannya, pengetahuannya, kecakapannya, dan keterampilan kepada generasi muda untuk melakukan fungsi hidupnya dan dalam pergaulan bersama sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai suatu aktivitas baik secara sengaja, seksama, dan dengan tujuan tertentu agar dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan atau profesional. Sedangkan pengertian pendidikan Islam itu adalah sebagai suatu upaya mengubah tingkah laku yang terdapat pada diri individu, baik secara jasmani, rohani, serta akal yang berdasarkan pada nilai-nilai yang luhur dan kehidupan yang mulia agar terbentuknya pribadi yang sesuai dengan tujuan akhir dari pendidikan Islam. Sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan, pendidikan Islam tentu memiliki landasan yang menjadi sumber antara lain. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang mana dalam kandungannya terdapat ajaran-ajaran pokok yang berhubungan dengan segala aspek dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan masalah iman atau yang disebut dengan akidah serta amal yang biasa disebut syariah. Yang kedua yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber ajaran kedua setelah Al-Quran yang mana di dalamnya juga mengatur segala bentuk dari akidah dan syariah. Yang ketiga yaitu Ijtihad. Ijtihad adalah pergantian dan perbedaan zaman terutama karena adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai integritas pendidikan Islam terhadap ipteks. Dalam tantangannya, dunia pendidikan banyak dihadapi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan ipteks yang tak terlepas pada pendidikan Islam. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam karangan buku yang berjudul Kapita Selekta Pendidikan yang dirangkum oleh Habibie mengatakan bahwa terdapat 5 prinsip yang harus dilakukan guna mencapai iptek, yakni 1. Melakukan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam bidang iptek yang relevan dengan pembangunan bangsa. Yang kedua, mengembangkan konsep masyarakat teknologi dan industri serta melakukan usaha yang serius dalam merealisasikan konsep tersebut. Yang ketiga, adanya transfer, aplikasi, dan pengembangan lebih jauh dari teknologi yang diarahkan pada pemecahan masalah yang nyata. Yang keempat yaitu kemandirian teknologi tanpa harus bergantung ke luar negeri. Dan yang terakhir,
perlu adanya perlindungan terhadap teknologi yang dikembangkan di dalam negeri hingga mampu bersaing di arena internasional. Maka pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan konsep pembelajaran dengan ipteks yang diberlakukan. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya pendidikan Islam hanya akan menghambat kemajuan iptek pada satu lembaga. Mengapa sebagian orang beranggapan demikian? Karena mereka hanya memahami bahwa pendidikan Islam yang selama ini mereka pelajari hanya bersifat materi dan praktik saja. Lantas ilmu pengetahuan tersebut tidak mendukung perkembangan iptek, padahal pendidikan Islam bukan sebagai alasan penghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi baik yang terdapat pada masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Selanjutnya, dalil yang berkaitan dengan ipteks. Islam secara doktrinal sangat mendukung pengembangan sains. Dalil nakli yang sering dikemukakan para ahli, misalnya adalah ayat-ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah dan Rabb-Mulah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian sering dikemukakan ayat-ayat mengandung pernyataan teorik dari Allah semacam afala ta'qilun, apakah engkau tidak berakal? Atau afala tatafakkarun, apakah engkau tidak berpikir? Yang pada intinya mendorong muslimin untuk menggunakan dan mengembangkan akal pikirannya, menuntut sains sebagaimana perintah dalam mencari ilmu yang telah dijelaskan di atas. Kemudian selanjutnya, betapa luasnya sains Allah tercermin dalam surah Luqman ayat 25 sampai dengan 28 yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan suatu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam Quran Surah Luqman ayat 25-28 tersebut terdapat beberapa isyarat Al-Quran untuk menggali sains atau ilmu pengetahuan. Bahkan asal-usulnya manusia itu buta sains, namun kemudian dalam proses kehidupan Allah mengkaruniai perangkat fisik maupun psikis untuk memahami sains. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.